bukan siksaan. Romzi, seorang pemuda yang bekerja sebagai seorang insinyur di sebuah negara Eropa. Dirinya tinggal di sana, bercampur dengan kebudayaan kehidupan barat. Dirinya lupa bahwa dia adalah seorang muslim yang mempunyai banyak kewajiban. Ketika ia kembali ke negaranya, pada saat sholat Jumat, ia pergi ke masjid dan mendengarkan Syekh berkata dalam khotbahnya, Allah yang maha lemah lembut kepada hambanya, dan setiap manusia yang mendapat kesulitan dan kesusahan dunia, sesungguhnya itu adalah karena tindakan tangan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Setelah sholat Jumat, Romzi mendekati Syekh dan berkata kepadanya, aku adalah seorang insinyur dan aku bekerja di pabrik mobil di Eropa. Aku sering terlibat dengan konflik perkelahian kapan saja dan di mana saja. Kebiasaan buruk ini sudah berlangsung seumur hidup dan hampir setiap hari aku dapat menghancurkan diri sendiri. Lantas, kenapa Allah memperlakukan semua ini kepadaku? Syekh menjawabnya dengan membacakan ayat suci yang mulia. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Romzi mendengarkan Syekh membacakan ayat yang ia tidak tahu artinya, yang melebihi batas imajinasinya, sehingga ia pun bertanya kepadanya tentang arti dari ayat tersebut. Sang Syekh berkata kepadanya, ayat tersebut mempunyai makna bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya yang berada pada jalannya. Tetapi sebaliknya, Allah menguji kita dengan berbagai masalah agar kita lebih dekat dengannya. Dan sesungguhnya jika manusia itu berpikir ketika mendapatkan musibah bahwa itu merupakan sebuah rahmat dan kasih sayang dari Allah, bukanlah sebuah siksaan. Romzi pun meminta kepada Syekh tersebut semua hal yang harus dia lakukan. Lalu dirinya mengeluarkan kertas dan pena, lalu menulis semua apa yang sudah dikatakan olehnya agar dapat menghilangkan semua rasa kegelisahannya. Pada hari Jumat, setelah Romzi pergi menemui Syekh, dirinya yakin bahwa ia sudah tenang hatinya dan tidak melakukan konflik perkelahian lagi, karena ia sudah beristiqomah dalam beribadah. Sehingga sang Syekh pun sangat senang dengan apa yang dia dengar. 1 minggu berlalu, sampai minggu kedua serta minggu ketiga, Romzi selalu datang. Tetapi ketika minggu keempat, Romzi tidak datang sholat Jumat. Lalu sang Syekh pun merasa ada sesuatu yang terjadi pada Romzi. Kemudian pada minggu selanjutnya, Romzi datang pada Syekh dan memberinya kabar bahwa ia diserang hingga berkelahi sebelum sholat Jumat. Setelah ia sadar bahwa ia terbawa emosi, ia langsung beristighfar dan bertobat kembali, dan berjanji pada Syekh tersebut untuk tidak berkelahi dan akan taat dan khusyuk dalam beribadah. Lalu ia belajar dengan Syekh tentang ayat Allah Ta'ala. Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Lalu ia berkata pada Syekh, aku telah belajar bahwa setiap manusia harus memiliki keyakinan dan ridho akan semua kesulitan yang dihadapinya dalam kehidupan. Karena semua kesulitan dalam hidup adalah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan kita hadapi di akhirat nanti. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.